Assalamualaikum, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya India Kusmadani dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu wisata yang ada di daerah saya, yaitu Lamongan. WIGO merupakan singkatan dari Wisata Edukasi Ngundang Outbound. Tempat wisata ini berlokasi di Lamongan, Jawa Timur. Resmi dibuka di tahun 2016. WIGO Lamongan menawarkan pengalaman berwisata dengan konsep edutouris atau rekreasi sambil belajar. Taman rekreasi ini berlokasi di Jalan Raya Waduk Gondang, Dusun Juwut, Desa Ketangagung, Kecamatan Sugiyo, sebelah selatan Kota Lamongan. Tempat ini berjarak 1 km dari pintu masuk Waduk Gondang. WIGO menawarkan beberapa paket outbound yang bisa diambil pengunjung. Harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau. Itulah penjelasan saya tentang wisata yang ada di daerah saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ria Nur Ismaili, asal dari Lamongan, Fakultas Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman salah satu pariwisata yang ada di Lamongan, yaitu Wisata Bahari Lamongan atau biasanya kita sebut WBL. Sudah tidak asing lagi dong bagi warga Jawa Timur wisata yang satu ini, wisata dengan ikon kepiting raksasa di pintu gerbangnya. Lokasinya berada di Jalan Raya Paciran, dulunya bekas Tanjung Kodok. Jam bukanya dimulai pukul 8:30 pagi sampai 4:30 sore. BL sendiri juga terdapat fasilitas tambahannya loh teman-teman, yaitu ada pasar souvenir, juga pasar ikan dan juga buah. Wahana di WBL ini dibagi menjadi beberapa kriteria loh teman-teman. Yang pertama ada wahana santai, itu terdiri dari rumah kucing, cara bajak laut, istana boneka, dan lain-lain. Ada juga wahana tantangan atau adrenalin. Ini meliputi wrangle, paus dangdut, jet coaster, atau crazy car coaster juga ada, dan juga masih banyak lagi. Ada wahana uji nyali loh teman-teman. Pasti udah tahu dong uji nyali itu seperti apa, yaitu dia rumah sakit hantu. Yang keempat, ada wahana pantai seperti speedboat, banana boat, perahu nelayan, dan longboat. Harga tiketnya sendiri bisa dilihat di samping sini ya teman-teman. Teman-teman daerah Lamongan ataupun yang luar Lamongan yang belum pernah main di WBL, buruan kesini. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Keselamatan dan kesehatan kita semua yang lebih utama. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dialdi Ajar Atsari dari Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Pertanian, kelas B dengan NIM 210311000055. Di sini saya akan memenuhi tugas petik kedua, yaitu tentang kemaksaan mengenai wisata daerah. Wisata daerah merupakan suatu wisata yang menjadi ciri khas di suatu daerah tertentu. Jadi tiap daerah mempunyai keunikan atau keistimewaan tersendiri. Nah, itu yang menjadi ciri khas dan menjadi tontonan atau menjadi fasilitas untuk dikunjungi oleh semua orang. Di sini saya akan bahas tentang wisata yang berada di daerah saya, yaitu WIGO atau Edukasi Gondang Outbound, yang bertempat di sebelah utara kota Lamongan, kurang lebih 30 km dari pusat kota Lamongan. Mengenai WIGO sendiri, WIGO pada dasarnya adalah sebuah wisata edukasi yang didirikan kurang lebih sekitar tahun 2015-2016. Pada dasarnya WIGO adalah tempat di mana terdapat sebuah pesawat
yang mendarat karena gangguan teknis. Nah, dari situ masyarakat di daerah sekitar sering mengunjungi dan menjadikan tempat wisata. Dan sekarang dengan kemajuan dan kebanyakan wisata yang ke situ, perbaikan mulai dikembangkan, yaitu dapat ada kolam renang dan juga masih banyak lagi. Dan ada makanan-makanan ciri khas dari Lamongan, yaitu sego boran dan juga soto Lamongan. Bagaimana keadaan Wego? Nah, saya lampirkan foto-foto di Wego di sebelah saya sini dan juga di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ramadan, asal Sumeneb, Madura, dari Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu objek wisata yang ada di daerah saya, Kabupaten Sumeneb, yaitu Pantai Ekasoki. Di Pantai Ekasoki ini menyediakan pemandangan yang cukup bagus, dengan adanya jembatan dari susunan bambu yang berbentuk U, yang di kanan kirinya ditumbuhi oleh pohon mangrove. Dan di bagian kanan dari jembatan bambu tersebut ada beberapa gubuk kecil dengan atap dari ilalang kering untuk tempat berteduh. Selain itu, di Pantai Ekasoki ini juga disediakan fasilitas umum seperti musola, toilet, dan juga ada kafe dan beberapa gazebo untuk kita hangout atau ngobrol bareng teman-teman atau hanya sekedar menikmati pemandangan Pantai Ekasoki ini. Tarif yang dikenakan di Pantai Ekasoki ini yaitu sekitar Rp2.000 untuk tarif parkir kendaraan roda 2 dan Rp5.000 untuk tarif parkir kendaraan roda 4. Selain itu, Pantai Ekasoki ini juga dikenakan tarif biaya masuk sebesar Rp10.000. Pantai Ekasoki ini memiliki kekurangan, yaitu pantai ini kurang luas jika dibandingkan dengan pantai-pantai yang ada di Sumeneb. Tetapi setidaknya kita bisalah buat foto-foto di sana untuk postingan dan diupload ke media sosial. Oh ya, Ekasoki ini sebenarnya kata dari bahasa Madura yang artinya membuat kaya atau doa agar kita cepat kaya. Yang mana maksudnya itu adalah orang-orang di daerah sekitar Pantai Ekasoki itu mereka berdoa agar mendapatkan ekonomi yang lebih baik dengan adanya Pantai Ekasoki tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ali Febrian Widyatama. Dalam video kali ini saya akan membahas salah satu permainan tradisional yang ada di daerah saya, yaitu ini kelereng, gundu, mekeran atau lain sebagainya sebutannya. Permainan ini biasanya dimainkan oleh 2 orang lebih, dan untuk cara permainannya akan saya jelaskan. Untuk cara bermainnya cukup mudah. Pertama, kita harus menggambar lingkaran di bidang datar, anggap saja lingkaran, lalu menyiapkan kelereng di tengah. Nah, kelereng ini adalah sumbangan dari setiap pemain. Nah, untuk cara bermainnya mudah, yaitu kita memiliki satu kelereng di luar dan menyentilnya sampai keluar. Nah, untuk kelereng yang keluar itu bisa menjadi milik kita. Jadi itu cara-cara bermainnya, dan itu dilakukan secara bergantian sampai kelereng di tengahnya habis. Itu saja untuk video kali ini. Saya minta maaf jika video saya kurang jelas atau ada kesalahan. Saya mohon maaf besar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinareza Firdaus Azhara Kozi. Saya dari NIM 065. Saya berasal dari program studi Teknologi Industri Pertanian kelas B Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini saya akan mengulas tentang identitas nasional atau tempat yang menjadi ciri khas di daerah saya, yaitu Kota Surabaya, Jawa Timur. Di Kota Surabaya ini
banyak sekali tempat wisata-wisata atau tempat bersejarah lainnya. Di antaranya yaitu tempat yang menjadi ciri khas atau ikon di kota Surabaya, yaitu Monumen Tugu Pahlawan yang berada di Jalan Pahlawan, Kota Surabaya. Tempat ini merupakan tempat wisata bersejarah yang terkenal di daerah saya. Banyak sekali pengunjung dari berbagai daerah yang mengunjungi tempat ini setiap harinya, kecuali hari Minggu dan hari libur nasional. Lebih lengkapnya, di sini saya mencantumkan lokasi dari tempat tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Apriana Sari, asal Jombang dari Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu tempat pariwisata dari daerah saya, yaitu Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di Jombang terdapat banyak sekali tempat pariwisata, salah satunya adalah Kedung Cinet. Kedung Cinet terletak di wilayah perhutani, di Desa Klitih, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kedung Cinet merupakan sungai yang terletak di tengah hutan, yang mana di sepanjang aliran sungai itu terdapat bebatuan kapur dengan bentuk yang sangat unik. Bebatuan tersebut berwarna kuning kecoklatan dan juga ada yang berwarna kehijauan. Hal ini dikarenakan terdapat lumut. Di celah-celah bebatuan tersebut terdapat semak belukar dan juga aliran sungai yang tenang dan juga jernih. Hal ini menambah kesan keindahan dari tempat pariwisata yang satu ini. Seperti ini suasana di Kedung Cinet. Sangat indah bukan? Dengan keindahan yang dimiliki, pengunjung dapat mengabadikan momen-momen tersebut dengan berfoto. Hal ini dikarenakan di Kedung Cinet terdapat banyak sekali spot foto yang bagus dan juga menarik. Seperti ini contohnya. Sangat menarik bukan? Jika ingin berkunjung ke Kedung Cinet, kalian hanya cukup membayar tarif dengan jumlah Rp5.000 mulai dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Adapun akses menuju ke Kedung Cinet, jalannya kurang bagus, jadi jika ingin berkunjung kalian harus berhati-hati ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Yuniar Putri, asal dari Kabupaten Gresik, Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Industri Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memperkenalkan salah satu tempat wisata yang ada di daerah saya. Jika selama ini Kota Gresik lebih dikenal karena wisata religinya, maka kali ini kalian akan dibuat takjub dengan keindahan alamnya. Gresik memiliki pulau cantik dengan berbagai pesona dan keindahan alam bawah lautnya, yaitu Bawean. Pulau Bawean terletak sekitar 80 mil atau 120 km di sebelah utara Gresik, tepatnya di Laut Jawa. Secara administrasi, Bawean masih satu wilayah dari Kabupaten Gresik. Dan ternyata, pulau yang memiliki sekitar 70.000 penduduk ini menyimpan banyak sekali keindahan bawah laut yang menakjubkan. Salah satunya adalah Nopo Selayar. Selain pasir putih, keindahan alam bawah lautnya dengan bunga karang dan ikan hias tentu menjadi daya tarik yang tak bisa diabaikan. Apabila air laut surut, kalian bisa berjalan kaki mengelilingi pulau tersebut sambil menikmati terjangan ombak kecil dan desiran angin laut. Nah, untuk akses menuju Pulau Noko, kalian harus menaiki kapal feri dari Pelabuhan Kota Gresik menuju Bawean. Ada beberapa jenis kapal yang tersedia dan tentunya masing-masing mempunyai tarif yang berbeda. Perlu diingat, kapal ini tidak tersedia setiap hari ya. Dari Bawean, untuk menuju ke Pulau Noko ini bisa ditempuh sekitar 15 menit dengan menggunakan sebuah perahu tradisional. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, semoga bumi kita segera membaik seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Yusya Pralkana Gultom dari NIM 210 3311 000072 dari Prodi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan mengungkapkan peristiwa dari daerah saya dengan tema identitas nasional, yaitu yang pertama adalah peristiwa kapal sinar bangun di daerah saya, di mana terjadi tenggelamnya suatu kapal sinar bangun pada tahun 2018 dan banyak menenggelamkan, tewas sekitar 150 orang, di mana disinilah yang terjadi banyak para keluarga yang sangat bersedih. Dari sinilah dibangun suatu monumen untuk mengingatkan kapal sinar bangun supaya dapat mengingatkan para korban yang tewas, sehingga nama-nama yang tertera yang tidak dapat ditemukan yaitu ditulis di monumen kapal sinar bangun tersebut.